Halo rekan politik, perkenalkan saya Tabita Nurul Azwanida dari Ilmu Politik semester 5. Pada kesempatan kali ini akan berbagi informasi terkait ekonomi politik. Kita mulai dari pengertian ekonomi politik itu sendiri ya. Jadi ekonomi sebenarnya berarti ilmu yang berbicara tentang kebutuhan hidup manusia, mulai dari produksi, kemudian distribusi hingga konsumsi. Sedangkan ekonomi politik berbicara tentang relasi ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi politik dan ekonomi dan juga sebaliknya. Apa saja sih yang menjadi wilayah dari ekonomi dan juga politik gitu? Wilayah dari ekonomi sebenarnya ada tiga, yaitu tujuannya untuk mencapai kemakmuran, wilayahnya adalah seputar pasar, dan pelakunya adalah individu. Sedangkan pada politik, tujuannya adalah keadilan, dan wilayahnya adalah pemerintahan, pelakunya adalah publik gitu ya, jadi umum pelakunya, baik masyarakat maupun pemerintah gitu. Ruang lingkupnya ini apa aja sih sebenarnya dalam ekonomi politik? Jadi ruang lingkupnya ada tiga. Yang pertama adalah kebijakan, yang kedua ada ide dasar, dan yang terakhir ada relasi. Kemudian di sini saya juga akan membahas tentang dua teori dalam ekonomi politik yang mungkin akan cukup mudah dipahami oleh teman-teman. Yang pertama adalah tentang teori Keynesian. Ketika kita mengetahui bahwasannya terdapat krisis dalam sebuah negara ataupun resesi begitu dalam sebuah negara, nah teori Keynesian ini menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan krisis tersebut. Jadi memang teori Keynes ini hadir untuk kembali menstabilkan ekonomi yang tidak stabil yang disebabkan oleh adanya krisis ataupun resesi tersebut. Nah, bagaimana sih teori Keynes ini untuk menyelesaikan resesi gitu? Jadi ada dua cara, yakni kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini umumnya dilakukan oleh bank sentral, seperti mengatur tentang eh, pembatasan beredarnya uang yang ada di tengah-tengah masyarakat dan juga mengatur tentang suku bunga. Nah, itu biasanya berhubungan dengan bank sentral. Sedangkan kebijakan fiskal ini mengatur tentang apa yang dilakukan pemerintah seperti manipulasi agregat. Nah, contohnya kalau di Indonesia sendiri, pemerintah pernah memberikan bantuan tunai ataupun BLT. Nah, yang kemudian harapannya uang tersebut dapat dibelanjakan oleh masyarakat sehingga ekonomi perlahan dapat stabil kembali. Karena perlu kita ketahui bahwasannya krisis dapat terjadi apabila daya beli dari konsumen itu rendah. Nah, itulah tentang teori Keynesian yang sebenarnya bertujuan untuk mendapatkan kembali stabilitas ekonomi dan juga untuk menumbuhkan kembali perekonomian. Karena bagaimanapun juga ekonomi akan sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah tentang teori welfare state. Yang seperti kita tahu, tujuan dari welfare state sendiri adalah melindungi dan juga meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Gitu. Jadi prinsip dasar dari welfare state sendiri ini adalah solidaritas, keadilan, dan juga pemerataan. Sehingga ketika tiga aspek tadi dapat dicapai, dapat dikatakan bahwa negara tersebut sejahtera. Begitu. Nah, komponen dari indikator adanya negara yang sejahtera dalam welfare state itu tidak hanya ekonomi, tapi juga dari segi kesehatan, kemudian dari segi pendidikan, dan juga bagaimana jaminan sosial untuk masyarakat sendiri. Dalam welfare state terdapat tiga paradigma. Paradigma yang pertama adalah paradigma residual, artinya bersifat reaktif, bahwasanya sistem welfare state itu baru bisa diaktifkan ketika memang sistem lain tidak mampu mensejahterakan masyarakat. Ketika sebuah negara menggunakan cara lain dan dirasa cara tersebut tidak efektif untuk mensejahterakan masyarakat, maka welfare state ini baru diaktifkan ataupun baru digunakan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Yang kedua adalah paradigma institusional yang umumnya bersifat reaktif dan proaktif. Artinya paradigma ini memandang bahwasanya pemerintah harus bekerja sama dengan swasta untuk sama-sama meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Artinya harus ada kolaborasi antara pemerintah dan juga swasta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Begitu.
Kemudian yang ketiga adalah paradigma developmental. Nah, paradigma ini bersifat proaktif dan merupakan antitesis dari paradigma residual tadi. Eh, Berdasarkan paradigma ini, kesejahteraan sosial berdasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial, kesetaraan, dan keadilan sosial. Sehingga diharapkan bahwasanya sistem welfare state ini tidak hanya digunakan ketika memang sistem lain tidak bekerja, tapi memang pemerintah konsisten menggunakan sistem welfare state dalam eh, negaranya begitu. Nah, menurut teori sosial market economy, sebuah negara yang menganut sistem welfare state pasti akan menggunakan seluruh pendapatan negara untuk mensejahterakan masyarakat. Sekian sedikit informasi dari saya. Saya pribadi mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan ataupun kesalahan yang telah tidak sengaja saya buat dalam video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.